Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, memang segala sesuatunya kita harus mengawali dengan berdoa biar kita lancar dalam menjalankan kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Oke. Hari ini, seperti yang sudah ditampilkan, kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mempelajari materi sistem gerak manusia pada kegiatan hari ini, harapannya nanti kalian akan dapat menghubungkan antara proses yang terjadi pada kejadian atau peristiwa patah tulang, ya, dan kemudian dengan jaringan penyusun dan fungsi organ tulang pada sistem gerak manusia. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang perekat hubungan antara gangguan fungsi organ tulang dalam sistem gerak manusia. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan suatu video dan harap kalian perhatikan video ini. Kemudian nanti kita akan mencari tentang video ini. Insiden memilukan terjadi saat eropa di Kabupaten Atlas pun dalam menentukan disputan jelas bisa diatur. Dari video yang kalian nonton. Ya, atau dari lingkungan kalian ada yang pernah mengalami patah tulang juga? Tidak ada. Pernah? Siapa yang pernah? Teman keluarga sih. Pernah. Tulang bagian mana yang patah? Bagian tangan. Jadi kira-kira orang yang mengalami patah tulang itu lanjutnya bagaimana ya? Apakah tulang yang patah bisa sembuh kembali? Bisa. Bisa. Tapi kalian tahu belum bagaimana proses dari tahapan penyembuhan tulang? Belum. Oke, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Sudah menyiapkan kelompoknya. Nanti silakan kalian bergabung dengan kelompok yang akan dibagikan. Di sini ada kelompok pertama, kelompok 1. Ini ada kelompoknya ya. Ada Dimas, kemudian ada Rahma, kemudian ada Anissa, Revi, dan Nur Nawati. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Siwanu, kemudian ada Kristina, ada Kurniawansyah, ada Ivan dan Sofa. Silakan bergabung dengan kelompoknya itu. Ibu akan memberikan panduan kepada kalian. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini seluruh apapun dari kalian itu akan ternilai ya. Jadi dari sikap, di sini ada sikapnya disiplin, kemudian ada tanggung jawab, kemudian jujur dan bekerja sama itu akan ternilai. Kemudian nanti juga setelah kalian akan mengerjakan KKPD, hasilnya nanti akan dipresentasikan dan itu ada nilainya juga. Oke, terima kasih. Sekarang silakan dibuka KKPD-nya. Di situ sudah ada prosedur kegiatannya. KKPD ini sudah ada link dari video yang sudah Ibu bagikan. Oke, jadi Mas Firda kan ini sudah membagikan video yang kita tadi ini di grup ya, di grup online kita. Jadi silakan bisa dibuka penjelasan itu menjadi bahan referensi kalian dalam mencerahkan masalah yang terjadi pada KKPD. Pada KKPD pertama ini ya, di sini ada permasalahan yaitu terkait adanya peristiwa patah tulang. Kalau kalian lihat di situ ada kakinya yang mengalami patah-patah kan. Silakan dibagi juga jadi masing-masing kelompok ada yang kalian membaginya misalkan si kaki bagian pada soal satu. Jadi semuanya bisa terkoordinir dan bisa efektif bisa kerjanya. Ya, yang jawab di bagian KKPD yang satu ya. KKPD yang satu yang bagian patah tulang 15 detik cukup ya waktunya. Buat mengerjakan yang bagian patah tulang saja.
dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang tidak berprestasi, ya seperti yang sudah tadi, boleh menanggapi ketika kelompok yang presentasi sudah menamakan jawabannya, kira-kira jawabannya sama atau tidak. Kalau nggak sama, ya kamu bisa menanggapi jawaban dari kelompok. Ya, kemudian silakan paparkan untuk soal nomor 1. Yang lain silakan menyimak. Untuk soal nomor 1, mengapa bisa terjadi patah tulang? Jawaban dari kelompok kita, patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang, sehingga tulang akan mengalami retak atau patah. Dan patah tulang disebut juga dengan fracture. Menurut kelompok 4, proses penyembuhan pada patah tulang orang dewasa dan anak-anak tidak sama. Penyembuhan patah tulang pada anak-anak lebih cepat karena proses remodeling atau pembentukan tulang pada anak-anak masih bagus. Tulang anak-anak banyak mengandung zat pelekat. Jadi untuk penyembuhan patah tulang pada anak-anak dan orang dewasa memang berbeda. Ya, karena apa? Karena pada anak-anak tulangnya masih mengalami fase pertumbuhan. Jadi pembentukan tulang yang baru atau proses repairingnya itu akan ketimbang orang dewasa. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok. Dan soal selanjutnya soal nomor 4 oleh kelompok 2. Silakan. Jadi menurut kelompok 2 bisa iya, bisa juga tidak, karena tergantung besar atau kecilnya cedera pada tulang. Patah tulang yang harus dioperasi adalah jika kondisi tulang yang patah cukup parah, hancur atau patah menjadi beberapa bagian, atau jika patahan tulang menembus kulit. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama? Tergantung dengan cedera yang dialami. Jadi paham? Oke. Soal nomor 5, kelompok siapa yang akan menjelaskan? Oke, boleh kelompok 4. Soal nomor 5, hubungkan macam-macam jenis fraktur dengan cara penyembuhannya. Menurut kelompok kami, kelompok 4, yang ada macam-macam jenis fraktur. Yang pertama, fraktur terbuka, yaitu patah tulang yang menembus kulit atau menonjol keluar menyebabkan luka. Cara penyembuhannya itu dengan melakukan tindakan operasi. Yang kedua, fraktur tertutup, patah tulang yang tidak menembus kulit dan tidak menyebabkan luka. Cara penyembuhannya tidak harus melakukan tindakan operasi, bisa dengan memakai atau menggunakan gips saja. Yang ketiga, fraktur kompleks, yaitu patah tulang yang tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit sehingga kulit mengalami perobekan. Cara penyembuhannya yaitu dengan melakukan tindakan operasi. Oke, itu ya. Akan juga memanggil ke kegiatan yang kedua. Silakan dilihat. Dan kalian bisa baca artikel tentang ibu hamil ini di AKPD kalian. Ada. Jadi pada artikel tersebut nampak adanya kasus defisit kalsium pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, tugas kalian berdasarkan artikel tersebut silakan berikan pendapat terhadap problem atau masalah yang ada pada AKPD kalian. Kalau nomor 2, tuliskan apa saja macam-macam kelainan lain yang dapat terjadi pada tulang belakang beserta penjelasannya. Isikan dalam tabel berikut. Nah, di sini nanti kalian akan disuruh menemukan gangguan-gangguan tulang belakang yang dapat terjadi. Kira-kira penyebabnya apa? Oke kan? Kemudian soal selanjutnya, kelompok 2. Soal ketiga, mengapa lansia bisa mengalami osteoporosis? Nah, kira-kira kenapa sih lansia bisa mengalami osteoporosis? Kembali ke kelompok 1, coba soal nomor 4. Ya. Bagaimana langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Nah, yang soal terakhir bagaimana sih caranya kita agar dapat mencegah terjadinya osteoporosis? Clear ya? Soalnya silakan kembali kerja dalam kelompok masing-masing. Postmenopause dengan estrogen, yang yang masih mengalami apa, masih memiliki hormon estrogen dalam tubuhnya, atau yang sudah estrogennya sudah kurang tanpa estrogen, atau yang sudah menopause dan tidak mengalami haid. Kemudian ada dewasa wanita yang mengalami atau fase pada fase hamil dan menyusui. Di sini sudah ada rekomendasi dari kasus-kasus yang ditentukan. Silakan kalian hubungkan dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Dan kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber internet ataupun dari buku yang relevan. sedikit kesalahan. Untuk anak berusia 6 tahun sampai 10 tahun, mereka membutuhkan 800 sampai 1.200 mg kalsium per hari. Ini adalah kelainan membuatkan penyebabnya adalah berada dalam posisi yang terlalu bungkuk atau akibat membawa ke sekolah yang terlalu berat. Ya. Jadi ada tiga macam ya. Ada apa yang pertama? Ada skoliosis dan kifosis. Sama semuanya
dan maksimum dalam tubuh kurangnya kalsium dalam tubuh ini dapat menyebabkan berkurangnya kadar asam. Yang terakhir untuk kelompok 3. Baik, oke, untuk bagaimana langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya osteomorosis? 1. Rutin berolahraga. 2. Cukupi kebutuhan kalsium. 3. Konsumsi vitamin D. 4. Hindari kebiasaan buruk. Ada lagi yang mau lagi? Sudah? Oke, good job. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kalian peroleh dari 2 kegiatan KPD yang sudah kalian kerjakan? Kesimpulannya apa? Apa yang sudah kalian pelajari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kasih nilai plus. Gak boleh kontrol loh. Jadi pembelajaran yang dapat saya dapatkan, yang pertama apa penyebab terjadinya patah tulang itu dikarenakan kecelakaan apa benturan yang keras. Yang kedua proses penyembuhan patah tulang. Terus ada juga apa patah tulang itu apakah harus dioperasi atau tidak, dan apa jenis-jenis patah tulang juga, dan cara penyembuhannya. Untuk pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan, yang pertama pentingnya kalsium bagi tubuh. Yang kedua beberapa penyakit pada tulang belakang. Terus cara mencegah terjadinya osteoporosis atau penyakit tulang belakang. Ya, itu tadi adalah pembelajaran pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Harapannya kalian bisa lebih mencintai tubuh kalian, yaitu pada bagian tulang. Jadi harapannya misalkan kalian setelah ini pulang sekolah tidak bawa motor ngebut-ngebut, ya kan? Karena kalian tadi sudah menyaksikan bahwa ternyata melahirkan kejadian si patah tulang, dan proses penyembuhannya pun ternyata begitu lama, ya kan? Nah, selanjutnya kira-kira dari pembelajaran ini kelebihan dari pembelajaran ini apa? Atau manfaat yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Menyenangkan atau tidak? Pembelajaran adalah pembelajaran yang biasa kita lakukan, hanya sekedar mencatat, kemudian diskusi tanpa adanya stimulus-stimulus permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira lebih menarik mana? Iya. Kira-kira menurut dari segi kalian kurangnya dari pembelajaran ini apa? Nanti kita akan melakukan pengamatan kami nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, berarti kalian harus semangat ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap si jaringan uang. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan kepada ketua kelasnya kita siapkan. Oh iya, KPD-nya silakan dirapikan, ya dirapikan, kemudian nanti dikumpulkan koreksi. Ya harus selalu bersyukur, ternyata banyak sekali orang-orang yang ibaratnya kurang beruntung dari kita. Kita yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan ya kesempatan untuk melakukan aktivitas gerak dengan kondisi fisik yang normal, itu kita patut bersyukur. Ya. Gimana, selesai? Silakan siapkan. Ya. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.